Bisa diduga ugal-ugalan truk pembawa bahan bakar solar menabrak dua mobil di jalan raya saat ramai pengendara. Akibat kecelakaan, dua pengemudi minibus luka-luka dilarikan ke rumah sakit. Tiga mobil ringsek usai terlibat kecelakaan beruntun di Jalan Jenderal Sudirman, Sungai Liat, Kabupaten Bangka, Bangka Belitung. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun dua supir terpaksa dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami luka akibat benturan. Kecelakaan diduga terjadi akibat pengendara truk tangki pembawa 10.000 liter solar melaju ugal-ugalan hingga tak mampu mengendalikan laju kendaraannya. Kecelakaan berawal saat salah satu minibus akan berbelok masuk ke dalam puskesmas Sungai Liat, namun dari arah belakang melaju truk tangki BBM yang langsung menabrak termasuk minibus di depannya. Sang sopir mengaku sempat melakukan pengereman namun terlambat karena banyak mobil yang parkir di bahu jalan di lokasi kejadian. Ceritakan dikit, Pak. Mendadak. Ya. Ngerem mendadak yang mobil yang mana? Ya, yang depan, yang mau depan, yang kiri tadi. Yang kiri tadi ya. Bapak kecepatannya berapa tadi? 40, Pak. 40 ya? Ya. Slow gitu ya? Kemarin bukit turunan, Pak. Jadi muatan itu kan berat kan, Pak. Iya. Ini bekas aku rem aku, Pak. Bekas remnya udah. Seluruh kendaraan dibawa ke Satlantas setempat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Kabupaten Bangka, Bangka Belitung, Endang Kurniawan melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian uang nasabah terjadi pada sebuah SPBU di Toba, Sumatera Utara. Dua pelaku mengikuti mobil korban sejak keluar bank. Berboncengan motor, dua pelaku pencuri uang mengikuti mobil korban sejak keluar dari sebuah bank di Toba, Sumatera Utara. Korban merupakan karyawan SPBU Pardede Balige dan hendak menyetor uang hasil penjualan. Namun karena ada gangguan sistem transaksi, pelaku kembali ke SPBU dan bermaksud mengambil buku tabungan dari bank yang berbeda. Saat korban masuk ke kantor SPBU, pelaku segera beraksi dengan membuka mobil korban yang tak terkunci dan membawa kabur uang setoran senilai 493 juta rupiah. Wajah kedua pelaku tak terlihat jelas lantaran tertutup helm. Barang masih ada di dalam. Ternyata setelah pengawas meninggalkan mobil dan mengarah ke kantor, operator tersebut juga sedikit lalai dan meninggalkan mobil. Tanpa disadari, ternyata pencuri tersebut sudah memantau mulai dari bank. Berdasarkan rekaman CCTV, polisi kini memburu kedua pelaku. Pencurian uang di SPBU Pardede di Balige. Kejadiannya pada hari Senin, tanggal 8 Maret 2021 sekitar pukul 13.10. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu melaporkan. Bisa seorang warga jadi korban pencurian aki mobil di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku yang tertangkap diikat warga pada sebuah tiang listrik. Seorang pria yang diduga mencuri aki sebuah mobil tertangkap warga di Jalan Dempo Ilir 1, Palembang, Sumatera Selatan. Agar tak kabur, pelaku diikat pada sebuah tiang listrik. Diduga pelaku membobol aki mobil yang terparkir di halaman sebuah toko. Petugas keamanan lingkungan yang berjaga menangkap pelaku namun tidak menemukan barang bukti. Sebelumnya, pelaku R warga Jalan Sudirman Ilir 1, Palembang, Sumatera Selatan ini juga sudah pernah mencuri aki dan kaca spion di kawasan yang sama. Mobil Fortune itu nah? Apa dia tuh yang nak nembak? Aki. Kalau aki mobil itu mobil truk. Terus? Kalau itu katanya duit. Nah, tadi kepergok lagi nak bongkar mobil putih itu nah. Tadi? Pergok. Uang berapa dia? Kalau yang tangkap dia dewean. Dewan. Bawa apa dia tadi? Nah, itu ada apa-apa. Polisi mencari barang bukti untuk menghukum pelaku. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Firdaus melaporkan. Bisa seorang ibu rumah tangga nekat mencuri pakaian di toko baju di Bandung, Jawa Barat. Aksi pelaku ini terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Aksi pencurian pakaian yang dilakukan seorang ibu rumah tangga ini terekam jelas di kamera CCTV di salah satu toko pakaian di Kabupaten Bandung. Pelaku yang wajahnya terlihat jelas memasukkan sejumlah pakaian ke dalam tas lalu kabur.
Kurang dari 24 jam Satreskrim Polresta Bandung berhasil meringkus pelaku. Pelaku TN berdalih terpaksa mencuri untuk memenuhi kebutuhan ekonomi membiayai kedua anaknya. Selain menangkap pelaku, sejumlah pakaian bernilai 2,5 juta rupiah dan motor diamankan petugas sebagai barang bukti. Polisi menyebut pelaku merupakan residivis kasus yang sama dan sempat menjalani hukuman. Setelah bebas, pelaku kembali beraksi. Kita berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya 1 hari kemudian. Kemudian dari hasil pengembangan, ternyata yang bersangkutan ini adalah residivis, sudah divonis 10 bulan dengan kasus yang sama. Jadi pada awal tahun ini baru keluar dan rupanya menjadi kebiasaan. Akhirnya kita tangkap kembali. Pelaku kini mendekam di tahanan Polresta Bandung dan terancam 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Saufaat Endrawan melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil mengungkap 2 kasus pembunuhan berantai wanita muda yang ditemukan tewas terbungkus dalam 2 pekan terakhir di wilayah Bogor. Pelaku seorang pemuda mengincar korban lewat media sosial hanya untuk bisa menguasai harta korban. Dalam aksi sadisnya, pelaku terancam hukuman mati. Penemuan jasad seorang wanita muda terbungkus plastik di depan toko bangunan di Cilebut, Kota Bogor ini terjadi akhir Februari lalu. Korban Deska Putri, siswi SMA berusia 18 tahun warga Ciateren, Cibung Bulan, Kabupaten Bogor. 2 pekan berselang, sesosok wanita muda tewas terbungkus kembali ditemukan di wilayah Bogor. Korban Elia Lisnawati, 25 tahun, janda 1 anak, ditemukan di perkebunan di kawasan Megamendung, Bogor. Dari penyelidikan polisi, ternyata pelakunya orang yang sama, seorang pemuda berinisial MRI, 21 tahun. Pelaku mengakui aksi kejinya dengan modus mengincar korbannya di media sosial dan membuang jasadnya ke lokasi lain. Korban termakan bujuk rayu pelaku dan bertemu, kemudian dihabisi dan dikuras harta bendanya, mulai dari handphone, perhiasan, hingga uang di dalam dompet. Dari korban pertama, pelaku menggasak kalung dan telepon genggamnya, sementara korban kedua, pelaku hanya berhasil mengambil handphone korban. Dari pemeriksaan, pelaku ternyata seorang pecandu narkoba. Ini tas besar yang digunakan tersangka untuk membawa korban. Setelah dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam plastik, dibawa menggunakan tas ransel gunung ekstra besar, kemudian dikeluarkan, kemudian dibuang. Polisi akan memeriksa kejiwaan pelaku sekaligus mendalami dasar dari aksi pelaku membunuh secara keji 2 orang wanita yang baru dikenalnya ini. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana dan terancam hukuman maksimal, hukuman mati. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat melaporkan. Misal sosok jasad wanita tanpa identitas ditemukan warga tewas di balik semak-semak. Warga tak ada yang mengenali korban. Evakuasi berlangsung di tengah malam. Polisi mengevakuasi sesosok jasad wanita yang ditemukan tewas tergeletak di balik semak-semak di depan Puskesmas Cipuncang di pinggir Jalan Raya Pandeglang, Labuan. Usai olah TKP, jasad langsung dibawa petugas ke rumah sakit untuk diotopsi. Jasad pertama kali ditemukan warga saat melintas di depan puskesmas. Warga mengaku tak ada yang mengenal jasad namun kerap melihatnya mondar-mandir di sekitar lokasi. Nggak jauh dari sini, paling jauh Goyang Lidah, Jembatan 2. Udah balik lagi sini gitu. Oh, sering-sering melintas di sini ya, Pak? Sering. Kalau untuk dia singgahnya itu tidurnya tuh di mana? Kadang-kadang di situ. Di lokasi tadi. Di lokasi tadi. Enggak sih nakal mah enggak berisik enggak. Dari hasil pemeriksaan, korban diduga telah tewas lebih dari 2 hari. Diduga korban mengalami gangguan kejiwaan namun tak diketahui keberadaan keluarganya. Diduga ya menurut keterangan dari warga itu adalah orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ.
dibuktikan dengan beberapa saksi yang sering melihat korban dan juga memberikan makan kepada korban pada saat korban mungkin terlihat kelaparan gitu ya. Terus untuk identitas, ini mayat tanpa identitas, warga juga tidak mengetahui siapa. Polisi telah melakukan penelusuran mencari keluarga korban dengan memeriksa sidik jari namun tak berhasil karena jasad korban telah rusak. Polisi akan menyerahkan jasad pada warga untuk segera dimakamkan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution melaporkan. Mirsa, seorang wanita diduga PSK tewas tertelungkup di saluran air persawahan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban tertelungkup menggunakan kain sarung. Warga dikejutkan dengan tewasnya seorang wanita di saluran air persawahan milik warga di Tasikmalaya, Jawa Barat. Warga sekitar mengenali korban bernama Imas sehari-hari sebagai PSK yang biasa mangkal di sekitar lokasi. Korban tewas dengan posisi tertelungkup mengenakan kain sarung. Sebelum ditemukan tewas, warga sempat melihat wanita 50 tahun ini muntah darah. Katanya ini kadang di pom bensin, kadang di... Terakhir ketemu kapan? Kemarin lihat mah di warung itu. Teh, katanya ini sering malam gitu keluar mangkal, bener kan? Soal mangkal mah nggak tahu, dulu mah iya, tapi nggak tahu sekarang. Udah tua. Tapi itu ditemukan seorang mayat perempuan, ditemukan meninggal dunia tertelungkup di solokan sawah. Warga sekitar dia sebelum ditemukan meninggal itu pernah terjatuh, terus juga sebelumnya juga pernah terlihat muntah darah. Petugas mengenakan APD lengkap mengevakuasi korban ke RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Sejumlah saksi diperiksa untuk mengungkap penyebab kematian korban. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, puluhan warga Pangkep, Sulawesi Selatan keracunan setelah menyantap makanan pada pesta pernikahan seorang warga. Para korban segera dievakuasi ke puskesmas terdekat, sementara petugas melakukan uji sampel makanan. Puluhan warga Ujunglo, Pangkep, Sulawesi Selatan mengalami keracunan usai menyantap makanan pada sebuah pesta pernikahan warga. Para korban umumnya mengalami mual, muntah, dan pusing dan segera dibawa ke puskesmas Minasatene. Sebagian besar korban adalah anak-anak. Tidak mau berhenti muntah sampai berapa kali, mungkin sampai ada 10 kali lebih muntah. Iya. Jadi langsung dirujuk ke puskesmas. Polisi melakukan pemeriksaan dan mengambil sampel makanan dari salah satu rumah warga yang menggelar pesta pernikahan di Kampung Ujunglo, Pangkep, Sulawesi Selatan. Polisi juga memanggil pemilik rumah yang telah menggelar pesta pernikahan. Di sana pesta siang. Nah, sekitar jam 14.00 setelah pulang tamu dari pesta tersebut yang di sekitar TKP itu, tamu undangan ini ada beberapa orang yang pusing, mual, kemudian dia muntah-muntah. Karena mereka panik, mereka ke puskesmas. Belum diketahui penyebab keracunan massal ini. Dari Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Udin Syahrudin melaporkan.